Selamat sore Pak Gomgom, nama saya Jonathan Patrick, kelas ICB dengan NIM 117. Pada kali ini saya ingin mempresentasikan tugas UAS project terakhir saya, yaitu mempresentasikan backend dan frontend. Jadi di sini itu kita akan menjelaskan terlebih dahulu pada bagian dashboardnya terlebih dahulu, atau bagian backendnya. Jadi di sini tuh kita sudah membuat tampilan login. Kita harus melakukan login terlebih dahulu untuk agar dapat mengakses dalam isi dashboardnya dalam dashboardnya itu. Jadi di dalam login ini tuh kita akan coba masuk ke bagian table terlebih dahulu. Jadi di tugas akhir database-nya ini tuh kita memiliki total 10 table dan kita sekarang akan fokus terlebih dahulu pada bagian adminnya. Jadi bagian admin itu di sini kita langsung melihat saja dulu terlebih dahulu di bagian strukturnya. Jadi di strukturnya itu di sini kita ada admin ID dan di admin ID-nya tentunya itu adalah menjadi PK-nya. Lalu di bawahnya itu ada admin user dan admin password. Dan di dalam isinya itu di bagian admin user itu kita ada pas@yahoo.com dan admin passwordnya adalah Alex. Dan di sini adalah admin ID 11. Dan selanjutnya kita langsung masuk ke bagian web dashboardnya aja. Di bagian login kita langsung coba masukkan terlebih dahulu. Di Gmail ini adalah pas@yahoo.com dan passwordnya adalah tadi Alex. Dan kita sudah bisa masuk bagian halamannya, halaman dashboard. Jadi di codingannya itu di sini tuh di bagian head kita menggunakan title dashboard tugas akhir yang dimana itu sebagai judul di bagian web atasnya yang ini, yang di atas ini. Dan selanjutnya itu kita mengarahkan link CSS dari Bootstrap dan login.css. Oke, selanjutnya itu kita akan masuk kepada bagian logika PHP-nya atau database-nya. Dan selanjutnya itu kita langsung masuk pada bagian body-nya. Di sini kita menggunakan class container. Kita menggunakan class container karena agar di bagian layarnya itu tidak penuh ke kiri kanan ini, jadi tetap di bagian sini aja. Dan selanjutnya itu kita akan langsung masuk ke bagian kolom kanannya. Di sini kita menggunakan call MD8 ya, yang bisa kita lihat itu tentunya lebih besar karena di sini adalah bagian login untuk email dan passwordnya. Oke, selanjutnya itu kita akan langsung masuk pada bagian dashboard, halaman dashboard. Jadi di dashboard ini itu tentunya pertama yang di awal itu ada logika PHP yang dimana itu kita tidak bisa langsung masuk kepada bagian halaman dashboardnya karena kita harus tentu melewati pada tahap bagian login. Saja itu kita hanya menampilkan untuk menu-menu yang di bagian atas dan kiri. Terus selanjutnya kita langsung masuk bagian mainnya. Jadi ini adalah bagian yang dashboardnya, ini adalah yang tulisan besar itu karena kita menggunakan H1. Lalu selanjutnya kita yang menggunakan breadcrumb item ini yang dashboard tulisan kecil itu, yang ini. Dan selanjutnya yang bawahnya itu hanya penutup dan untuk menampilkan copyright-nya, yaitu yang seperti ini, yang bagian bawah ini. Dan selanjutnya itu kita langsung masuk terlebih dahulu pada bagian ini. Sebelumnya di sini kita udah merubah foto profilnya ya. Jadi di sini kita udah ubah jadi menjadi foto saya. Di sini sudah di sini tidak saya tampilkan di sini, melainkan langsung kita ubah ke halaman baru. Jadi di halaman ini itu langsung ditampilkan untuk NIM saya, lalu nama lengkapnya dan kelasnya apa. Dan kita lihat codingannya itu di bagian setting. Langsung masuk bagian bodinya. Lalu di sini ada data diri pengguna dan di sini adalah isinya untuk data-datanya dengan menggunakan draw basic dari Bootstrap. Dan ini adalah tombol untuk back ke dashboard yang tadinya itu, dan sisanya bawahnya itu adalah penutup. Dan selanjutnya itu langsung kita masuk bagian aja pada bagian yang pendaftaran ini. Jadi bagian pendaftaran ini ada mahasiswa yang pertama. Kita langsung masuk aja kepada bagian mahasiswa. Oke, jika sudah mengisi datanya, kita bisa langsung klik tombol simpan saja. Dan data sudah tercatat dan sudah muncul di bagian tabel ini. Lalu kita masuk bagian pada inputnya dulu untuk halaman input mahasiswanya. Oke, jadi bagian input ini tentunya yang pertama itu adalah tahap login. Terus ini adalah menu-menunya yang harus ditampilkan dari kiri dan kanan.
Dan selanjutnya itu kita tentunya harus menampilkan juga CSS dari Bootstrap-nya, dan di sini itu kita menggunakan select 2 tambahan baru yang dimana untuk drop down-nya. Lalu selanjutnya itu kita langsung masuk pada logika PHP-nya. Jadi di sini itu kita langsung untuk mengecek pada bagian tombol simpan, lalu di bawahnya itu adalah untuk pengecekan isi kolom npm-nya. Oke, lalu di bawahnya itu ada real escape, yang di bawah ini itu untuk menghindari kata-kata asing, jadi yang dapat menyebabkan error. Jadi di sini kita melakukan real escape yang MySQL real escape. Lalu ini adalah untuk logika searching ya, yang di tombol search ini, bagian npm yang ini, yang cari npm. Jadi di sini itu kita hanya bisa memasukkan npm saja untuk mencari data dari mahasiswanya. Selanjutnya itu kita langsung masuk ke bagian isinya. Tentunya kita akan membuat data tersebut menjadi privasi agar tidak muncul di dalam URL-nya. Dan yang perlu kita perhatikan adalah untuk name-nya ini, karena name ini itu untuk mengambil data yang sudah kita input dari logika yang di HP-nya ini. Oke, selanjutnya itu di bagian daftar mahasiswa ini, maksudnya di bagian bawah ini itu untuk membuat kolom search-nya. Jadi yang ini tombol search ini dibuatkan kolom di sini, dan di atasnya itu adalah logikanya untuk melakukan searching, dan di bawahnya adalah untuk membuat kolomnya, dan di bawahnya adalah untuk membuat tabel-tabel isi datanya, dan di bawahnya ini ada logika. Jadi di mana data yang sudah di input itu, maka data tersebut akan dicatat di database-nya. Dan di bawahnya ini ada edit mahasiswa, yang dimana kalau kita mengklik tombol edit ini, maka akan diarahkan ke bagian editnya. Dan kalau yang bawah ini itu, kalau kita klik hapus, maka kita akan diarahkan ke hapus mahasiswa.php-nya. Misal kita edit yang tadi ya, yang edit ini, yang atas nama Moshe. Oke, kalau sudah, kita langsung klik ubah aja. Dan kita langsung kembali ke halaman input mahasiswanya. Setelah kita cek, nah yang kita sudah edit, seperti dari npm, nama, dan alamat yang lain-lainnya, itu sudah berubah semua. Selanjutnya kita cek terlebih dahulu pada bagian edit. Jadi kurang lebih semuanya itu sama aja, nggak ada bedanya dari codingan sebelumnya itu, yaitu yang input mahasiswa. Cuman memang ada beberapa yang berbeda. Jadi kita bisa lihat di sini nih logika di sini. Jadi logika di sini tuh bedanya tuh di sini kita adalah get ubah mahasiswa. Jadi kita di sini tuh untuk menangkap data-data mahasiswa yang ingin diubah gitu loh. Dan di sini ada logikanya untuk edit bla bla bla. Jadi itu maksudnya itu kita mengambil data, dan data itu dari npm mahasiswa mana. Karena untuk membedakan dari mahasiswa yang lainnya, kalau kita tidak menggunakan ini, maka data tersebut dari keseluruhan data ini itu bisa berubah. Maka dari itu kita menggunakan edit mahasiswa bla bla bla, di mana mahasiswa npm itu adalah npm mahasiswa. Dan sisanya itu adalah untuk mengubah-ubah datanya aja, dan sekaligus untuk melakukan update dari data yang ingin kita ubah. Dan kalau memang sudah, kita langsung diarahkan ke bagian input mahasiswa.php yang tadi. Dan sisanya yang bawah ini sama aja, dan bedanya itu adalah di bagian isinya ini. Jadi di bagian value ini sampai seterusnya ke bawah itu, jadi value ini tuh untuk menampilkan data-data yang ingin diubah. Jadi semisal kita ingin mengubah yang ini, nah data ini yang seperti yang tadi saya bilang itu di sini langsung muncul. Jadi bedanya itu adalah di bagian value-nya ini. Dia langsung menangkap data dari mahasiswa npm tersebut yang di atas, jadi langsung ditampilkan di sini. Dan sisanya di bawahnya itu kurang lebih sama aja. Nah, selanjutnya itu kita langsung coba bagian tombol delete-nya itu dari aksinya. Jadi semisal kalau kita klik langsung oke, maka data tersebut langsung hilang. Sudah tidak ada yang Moshe tadi ya. Selanjutnya kita langsung coba cek aja codingannya. Jadi di bagian sini itu hanya logika dari untuk melakukan penghapusannya saja. Jadi kita tidak menulis panjang-panjang seperti tadi, karena tujuan kita di sini adalah hanya untuk menghapus data yang ada di tabelnya itu. Oke, selanjutnya karena ini sudah selesai, kita langsung lanjut aja ke bagian penasihat. Kita langsung coba aja di sini. Oke, jika sudah, kita langsung klik tombol simpan, dan data tersebut sudah muncul di sini. Ini adalah name yang sudah kita masukkan. Dan selanjutnya kita coba masuk aja ke bagian codingannya. Oke, input nasihat kurang lebih seperti ini. Kurang lebih sama aja. Yang di bagian awal itu adalah bagian untuk logika loginnya terlebih dahulu. Lalu di bawahnya itu adalah untuk menampilkan menu-menu kolomnya. Dan di sini tuh bedanya itu adalah di bagian ini ada logika PHP di sini. Jadi di sini itu untuk menampilkan data, yaitu data untuk drop down tentunya di sini.
karena di sini kita tidak melakukan pencarian nama langsung dengan melakukan pengetikan. Jadi kita langsung memanggil data ini tuh dari tabel mahasiswa dan tabel dosen. Di sini kita langsung coba edit aja bagian ini, edit, dan ya kurang lebih sama. Di sini juga menampilkan datanya langsung, dan datanya sudah berubah. Ini yang tadi sudah kita edit ya. Oke, selanjutnya kita langsung coba hapus aja. Sebelumnya kita coba cek yang editnya dulu. Kita coba masukkan yang edit penasihat. Oke, jadi kurang lebih sama aja. Oke, selanjutnya itu kita langsung coba bagian hapusnya aja. Jadi yang kita tambahkan itu ada yang ini. Kita coba hapus, dan datanya itu sudah berhasil dihapus dengan notifikasi dari ini. Kita langsung klik OK aja. Lalu datanya kita cek udah tidak ada. Selanjutnya kita coba cek lagi di bagian hapus penasihat. Ya, codingan juga kurang lebih sama aja seperti codingan hapus PHP yang tadinya. Dan itu kita langsung masuk aja bagian dosen. Oke, datanya ini sudah kita input, langsung kita klik tombol simpan aja. Dan datanya sudah berhasil masuk. Setelah kita cek terlebih dahulu pada bagian codingannya, yaitu input dosen. Ya, seperti biasa, logika untuk harus melakukan login, lalu untuk menampilkan menu-menunya. Lalu misal di sini kita langsung mencoba mencontohkan aja untuk editnya. Lalu kita ubah, dan data sudah berhasil diubah. Itu edit dosen, dan kurang lebih juga sama aja. Selanjutnya itu kita langsung coba bagian hapusnya aja, itu yang ini yang bawah. Kita coba hapus, dan data sudah berhasil dihapus. Kita cek lagi di bagian hapusnya itu, hapus dosen, dan kurang lebih sama aja dengan kalau kita melakukan pengecekan terlebih dahulu. Selanjutnya kita langsung masuk ke bagian peserta skripsi. Oke, data di sini sudah berhasil kita masukkan. Selanjutnya kita langsung klik simpan saja. Oke, dan data sudah berhasil disimpan. Nanti kita coba langsung masuk aja ke bagian input peserta skripsi. Peserta skripsi ini kurang lebih juga sama aja. Langsung coba aja. Misal yang ini yang baru kita tambahkan. Langsung cek, langsung melakukan ubah. Dan data sudah berhasil diubah. Bagian editnya kurang lebih juga sama aja. Logikanya juga masih sama, kurang lebih masih sama. Lalu misalnya di sini kita coba untuk hapus, dan data sudah berhasil dihapus. Peserta skripsi kurang lebih masih sama aja. Oke, selanjutnya itu kita akan masuk ke bagian input data bimbingan skripsi. Jadi di sini itu kita langsung pilih aja data yang tadi yang misalnya sudah kita tambahkan. Dan kita harus memilih filenya ini adalah file PDF, tidak bisa gambar. Jadi harus memilih yang PDF-nya. Nah, kita lihat pada bagian ini sudah berhasil ditambahkan. Dan beda yang dengan yang lain adalah yang tadi itu adalah bentuknya gambar, dan sini adalah bentuknya PDF. Jadi kalau misalnya kita klik, ini adalah bentuknya link. Jadi tinggal diklik aja, maka kita langsung diarahkan ke halaman baru. Dan di sini itu kita langsung ditampilkan bentuk PDF-nya atau PDF yang kita upload. Dan ini adalah file yang kita upload. Jadi kita tutup aja. Kita kembali ke sini, dan kita coba cek pada bagian codingannya. Semuanya tentunya masih sama, nggak ada bedanya. Bedanya itu hanya ada di bagian yang bagian yang untuk mengupload datanya. Jadi di bagian yang kita harus upload itu adalah bentuknya harus PDF, dan kalau memang bukan PDF, maka itu akan memunculkan kode error atau notifikasi error, yaitu dokumen harus dalam bentuk format PDF. Selanjutnya itu kita langsung coba bagian editnya aja, dan kita coba cek sekali lagi.
data sudah berubah menjadi PDF yang lain. Pada bagian bimbingan skripsi, ini adalah bagian untuk hapus bimbingan skripsinya, kurang lebih masih sama kayak yang lain. Nah, ini adalah untuk bagian bimbingan skripsinya. Kurang lebih semuanya masih sama aja. Oke, selanjutnya kita langsung bagian yang terakhir aja, yaitu ujian skripsi. Data sudah berhasil ditambahkan. Di sini adalah bentuknya. Kita langsung coba edit aja. Kita ubah. Nah, jamnya sudah berhasil diubah. Input ujian skripsi. Oke, di sini kurang lebih codingannya juga masih sama. Lalu di sini kita coba edit. Oke, ujian skripsi juga masih sama. Selanjutnya kita coba masuk ke bagian hapus ujian skripsi. Dan data juga masih sama. Misal di sini kita coba hapus di bagian ujian skripsi. Sekarang coba kita hapus data yang baru kita tambahkan. Dan di sini data sudah berhasil dihapus. Oke, karena kita udah karena saya sudah menjelaskan di bagian web dan bagian codingannya, sebelumnya kita akan coba jelaskan dulu di bagian PHP adminnya. Karena terakhir tadi kita membahas di bagian admin, selanjutnya itu kita bagian dari mahasiswa dulu. Jadi di mahasiswa ini adalah tentu aja untuk data dari mahasiswanya yang tadi itu, langsung kita lihat strukturnya aja. Di sini ada mahasiswa NPM dengan PK-nya, yaitu tipenya dari integer, lalu mahasiswa nama dengan tipe char, mahasiswa alamat dengan tipe varchar, yaitu maksimalnya adalah 100. Dan bagian mahasiswa namanya adalah tipe char tadi adalah maksimalnya 40. Lalu di bawahnya adalah mahasiswa DOP, yaitu adalah untuk tanggal lahirnya, yaitu tipenya adalah date. Dan mahasiswa keterangan, yaitu ada tipe varchar, dan maksimal karakter adalah 120. Dan jika itu kita coba cek yang penasihat. Lalu di bagian penasihat ini ada bentuk isi strukturnya itu adalah mahasiswa NPM, yaitu dengan sebagai PK-nya. Lalu di bawahnya ada dosen NIDN, dan di bawahnya itu adalah penasihat yaitu untuk keterangannya, yaitu maksimal karakter adalah dengan tipe adalah karakter dan maksimal itu adalah 60. Lalu di bawah itu adalah penasihat keterangan. Jadi keterangan di bawahnya adalah bentuknya adalah teks dan tidak ada batas. Dan untuk penasihat file ini tadi itu untuk menampilkan gambar ya. Di bawah itu ada bagian ujian skripsi. Bagian ujian skripsi ini ada strukturnya itu adalah mahasiswa NPM tentunya sebagai PK-nya. Dan di bawah itu ada ujian tanggal. Lalu di bawahnya adalah ujian waktu dan di bawahnya ujian foto. Dan tipe ujian foto tadi adalah varchar dan tipe itu maksimal 255. Selanjutnya itu ada dosen, yaitu dosen itu ada dosen NIDN tentunya adalah sebagai PK-nya untuk pembedanya, dan tipe adalah char maksimal 10. Dan lalu di bawah adalah dosen NIK dengan tipe char maksimal 8. Di bawah itu adalah dosen nama dengan tipe char maksimal 30. Di bawahnya adalah dosen underscore keterangan dengan tipe varchar dan maksimal ada 160. Selanjutnya itu adalah bimbingan skripsi. Di bagian bimbingan skripsi ini itu ada struktur dengan dosen NIDN dengan sebagai rankingnya. Di bawah ada mahasiswa NPM dengan rankingnya juga. Di bawah itu adalah bimbingan tanggal dengan tipe date, dan di bawahnya itu ada bimbingan isi dengan tipe teks, dan di bawah itu ada bimbingan dokumen dengan tipe varchar dan maksimal itu ada 255. Dan itu adalah untuk bagian dari pendaftaran dari table database-nya. Selanjutnya itu kita akan langsung masuk aja ke bagian perpustakaan. Oke, sebelum itu karena tadi kita sudah membahas di bagian database, sebelumnya kita lanjutkan terlebih dahulu di bagian database yang untuk keduanya ini, yaitu ada perpustakaan. Di sini kita mengangkat topik perpustakaan. Lalu di sini ada koleksi buku, jenis peminjaman dan transaksi perpus. Lalu kita pertama-tama kita lihat terlebih dahulu untuk tabel database-nya. Di sini itu yang pertama itu ada koleksi buku. Jadi koleksi buku ini itu ada strukturnya itu ada
kode buku tentunya itu adalah sebagai PK-nya. Lalu di bawahnya itu adalah judul buku dengan varchar, tipe varchar dan maksimalnya itu adalah 100 karakter. Di bawah itu adalah nama pengarang dengan tipe varchar maksimal 50. Di bawah itu ada nama penerbit tipe varchar dengan maksimal 50, dan di bawah itu ada tahun terbit dengan tipe varchar maksimal 4. Kita ke jenis peminjaman terlebih dahulu. Jenis peminjaman ini ada 3 doang, ada 4. Yang pertama itu adalah kodenya, kode jenis itu akan menjadi PK-nya, lalu ada nama jenis, lalu ada batas waktu dan denda harian. Dan di mana itu semua tipenya itu adalah varchar, di mana ada tipe maksimal sampai 50, lalu ada maksimal sampai 20 dan 20 lagi. Lalu selanjutnya itu adalah di bagian transaksi perpus. Di transaksi perpus ini kita langsung lihat bagian strukturnya aja. Pertama itu ada mahasiswa NPM, tentunya itu adalah menjadi PK-nya. Lalu selanjutnya adalah kode buku, lalu dengan tipe varchar maksimal 20. Di bawah juga ada kode jenis dengan tipe yang sama, maksimal adalah 10. Di bawah itu adalah tanggal pinjam dan tanggal kembali dan tipe date. Dan di bawah itu adalah keterangan kondisi, yaitu dengan tipe teks. Kita langsung masuk kepada bagian koleksi bukunya. Oke, di sini data sudah kita tambahkan, langsung kita klik simpan aja. Lalu data tersebut sudah ada di paling bawah. Oke, selanjutnya kita coba cek codingannya terlebih dahulu di input koleksi buku. Masih sama seperti sebelumnya, itu ada edit dan hapus juga. Misal kita edit yang bagian ini, misal ini aja data kita ganti, kita coba klik ubah, data tersebut sudah berubah yang ini. Dan kita coba cek juga masih sama aja di bagian edit koleksi buku. Lalu misal kita langsung coba hapus saja, dan langsung ada notifikasi untuk data sudah berhasil dihapus. Dan di bagian kode hapusnya itu juga masih sama, tidak ada bedanya. Selanjutnya itu kita langsung masuk ke jenis peminjamannya. Jadi di sini itu logikanya itu adalah kita hanya menambahkan 3, yaitu yang pertama itu adalah kode kill, yang dimana itu adalah jenis peminjaman kilat. Jadi di bawah itu adalah ref, yaitu peminjaman di tempat, dan di bawahnya adalah reguler, yaitu peminjaman reguler dan dengan ketentuan spesifikasi tertentu. Oke, data sudah berhasil ditambahkan, dan di sini sudah berhasil. Kita bisa lihat di sini, yaitu kode LNG dengan jenisnya itu adalah peminjaman nama. Dan misal kita coba edit, kita coba hapus angkanya, dan kita ubah menjadi 31 hari, dan kita ubah. Data juga berhasil sudah diubah. Sebelumnya itu kita coba lihat dulu di bagian hapus, yaitu hapus jenis peminjaman juga ini bentuk masih sama aja. Lalu di bagian input jenis peminjaman dan codingannya masih sama aja, nggak ada yang beda, masih sama seperti yang sebelumnya. Selanjutnya kita langsung masuk ke bagian edit, dan di edit juga masih sama aja, nggak ada yang beda, logika masih sama. Oke, selanjutnya kita langsung masuk aja kepada bagian input transaksi peminjam. Jadi kita langsung pilih mahasiswanya aja. Jadi pilih mahasiswanya itu kita mengambil dari tabel mahasiswa sebelumnya. Lalu kita klik simpan, dan data sudah berhasil ditambahkan. Dan data sudah berhasil diubah. Ini adalah datanya. Oke. Dan kalau sudah, kita coba kembali untuk cek inputnya. Ya, input transaksi perpus ini semuanya masih juga sama, nggak ada yang beda. Semuanya masih seperti input pada yang sebelum-sebelumnya. Kalau kita coba masuk ke bagian yang edit transaksi, di sini juga masih sama, nggak ada yang beda juga. Semua data masih sama seperti juga input tadi, input transaksi perpus, lalu masuk ke bagian yang hapus transaksi perpus. Ini juga masih sama aja, jadi ini tidak ada bedanya. Oke, selanjutnya itu karena di bagian perpustakaan ini udah, selanjutnya kita coba langsung masuk aja ke bagian yang bagian tugas front end-nya. Selanjutnya itu kita langsung masuk pada bagian front end-nya aja. Jadi di front end-nya ini di bagian atas itu ada bagian menu juga. Di sini ada logo Untar, lalu ada home, link, dosen, dan seterusnya. Nah, di home ini itu kita akan diarahkan untuk kembali ke dalam file index.php-nya ini.
terlihat bahwa ini bisa refresh. Lalu selanjutnya ada link itu kita akan mengarahkan ke dalam peta lokasi kampus Untar. Dan selanjutnya itu di sini ada dosen ini mengambil data-data dari tabel-tabel dari dosen. Ini adalah untuk lokasi kampus Untarnya. Dia akan membuka untuk tabel baru. Oke, selanjutnya kita tutup aja. Nah, selanjutnya itu di bawah ini ada kayak slide. Jadi slide-nya ini tuh ada terdapat 3 foto. Dan ini ada tulisannya juga. Ini slide ketiga, slide 1, slide 2. Dan selanjutnya kita langsung berbarengan dengan codingannya aja. Jadi yang di bagian ini tentu aja kita akan memanggil Bootstrap terlebih dahulu, CSS-nya. Lalu ini adalah untuk front menunya. Yang di atas ini tadi yang ada logo Untar. Lalu kita akan masuk ke bagian yang ini, ke carousel. Jadi carousel ini itu untuk menampilkan slideshow ini ya, yang slideshow dari ada 3 foto ini. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke bagian bawahnya. Jadi di bawahnya ini, di bawah dari slideshow-nya ini kita menggunakan kontainer baru, class container maksudnya, dan dengan class row sekian dan class call sekian juga. Untuk apa? Karena seperti yang kita lihat di sini itu pada di bagian gambar untarnya ini atau yang 3 slideshow ini itu mengambil penuh halamannya ya, yang kiri kanannya ini hampir penuh, bahkan penuh. Nah, di bagian bawah ini justru untuk merapikannya agar tidak keluar dari atau menempel ke bagian kiri kanannya, agar terlihat rapi aja. Dan selanjutnya itu kita langsung masuk aja. Pada bagian yang pertama ini tuh kita mengambil data peserta skripsi, yaitu yang bagian kiri ini. Jadi di kiri ini tuh kita mengambil data peserta skripsi dari tabel peserta skripsi. Dan selanjutnya kita masuk ke bawah. Jadi di bawah ini masih sama, yaitu nih yang bagian kanan yang ini. Dia mengambil data lalu dia menggabungkan 4 tabel sekaligus. Kita tutup dan langsung lanjut masuk ke bagian paling yang bawahnya, yaitu foto 1 ujian. Jadi foto 1 ujian ini itu kita mengambil foto dari tabel ujian skripsi. Jadi dia itu menggabungkan 2 tabel juga jadinya. Jadi dia mengambil foto-fotonya beserta juga dengan nama penelitiannya. Ini nama penelitiannya di sini semua. Selanjutnya di sini sudah selesai. Kita langsung lanjut lagi ke bawahnya. Jadi di bawahnya itu yaitu ada info peminjaman. Jadi info peminjaman itu seperti ini. Bisa drop down juga. Di sini terdapat ada 4 juga yang dari peminjaman kita lihat di perpustakaan tadi. Kalau kita lihat codingannya. Nah, oke, jadi di bagian sini adalah codingannya. Dia mengambil jenisnya itu mengambil data itu dari jenis peminjaman, data-datanya. Lalu akhirnya ditampilkan di bagian sini. Sekaligus juga untuk membentuk sekaligus untuk membentuk dari bentuk ini semua yang dari Bootstrap. Jadi ini saya ambil ini dari Bootstrap juga. Dan selanjutnya kita selesai, kita lanjut ke bagian yang row bawah, tengah, atas, kiri. Lalu di bagian ini tuh ada peminjaman terakhir, seperti ini tampilannya. Nah, ini adalah peminjaman terakhir dari perpustakaan juga sama. Jadi di sini tuh dia langsung melakukan logika di sini, yaitu dengan database-nya. Lalu di bawahnya itu adalah menampilkan dari bentuk tabelnya itu. Di sini saya juga masih menggunakan dari Bootstrap dari bentuk tabelnya ini. Lalu kita langsung lanjut lagi ke bawah, yaitu bagian ke kanan, yaitu ke kanan ini adalah koleksi terbaru. Jadi ini adalah koleksi bukunya. Dan kita lihat di sini, ini adalah codingannya. Dan ini adalah codingan untuk logikanya, dan di bawah itu adalah untuk menampilkannya. Selanjutnya kita langsung lanjut ke yang bawah, yaitu yang kiri ini. Jadi di kiri ini itu adalah jam operasional, kita tambahkan aja karena kan sebelumnya kan di sini ada beberapa kolom bawah ya. Cuman yang hanya kita gunakan itu adalah yang 3 ini karena data kita juga cuma 3. Jadi selanjutnya yang bawahnya ini kita hias lagi aja yang berkaitan dengan perpustakaan, dan codingannya itu ada di bagian yang ini. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ini saya masih menggunakan Bootstrap tentunya. Selanjutnya itu statistik minat baca.
Di sini juga saya masih menggunakan Bootstrap, yaitu di yang bagian sini. Lalu selanjutnya itu di bagian paling bawah kanan itu tentu aja ada nama saya atau data saya. Jadi itu codingannya itu dalam paling bawah yang ini. Oke, kurang lebih frontendnya akan tampilan seperti ini. Ini adalah untuk kelas-kelasnya. Terus ini adalah data-datanya yang ada. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya dari kedua tugas saya itu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.